Halo semua, coba deh kita lihat smartphone kita sekarang. Rasanya ada aplikasi buat apa aja ya kan? Buat kerja, buat hiburan, buat ngobrol. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran gimana dengan kehidupan spiritual kita? Nah, hari ini kita mau ngulik satu aplikasi yang menarik banget. Namanya Amalanku, yang mencoba menjembatani dunia teknologi yang serba cepat ini dengan amalan iman kita sehari-hari. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ponsel itu kan selalu ada di genggaman kita ya. Kira-kira bisa nggak sih alat yang sama yang kita pakai buat kerja dan main media sosial ini justru bantu kita jadi lebih konsisten dalam ibadah? Amalanku percaya jawabannya adalah ya, tentu bisa. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas soal tantangan konsistensi yang sering kita hadapi. Lalu, kita kenalan sama misi Amalanku. Setelah itu, kita intip fitur-fitur kuncinya, bahas pendekatan privasinya yang unik, dan terakhir, kita tutup dengan refleksi penting soal teknologi dan iman. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu, yaitu tantangannya. Banyak dari kita pasti punya niat baik buat rutin beribadah, tapi sering banget ada aja rintangannya. Nah, amalanku ini dirancang untuk menjawab masalah-masalah ini secara langsung. Masalah pertama, dan ini kayaknya kita semua pernah ngalamin ya, inkonsistensi. Pagi-pagi semangat, pengen ini itu, tapi begitu udah sibuk kerja, ngurus keluarga, tahu-tahu udah malam aja. Semangat di awal tuh gede banget, tapi buat ngejaganya setiap hari, itu perjuangan yang sesungguhnya. Terus, masalah kedua, gimana kita bisa tahu kalau kita ada kemajuan? Tanpa ada sistem yang jelas, susah banget buat memantau perkembangan spiritual kita. Mau dicatat manual, seringnya nggak praktis dan akhirnya ya lupa deh. Kita juga tahu banget ya, kalau iman itu kadang naik, kadang turun. Itu manusiawi. Nah, tanpa ada pengingat atau sesuatu yang bisa jadi pendorong, gampang banget semangat kita itu pelan-pelan luntur dan akhirnya kita balik lagi ke kebiasaan lama. Dan yang terakhir, ini isu yang relevan banget di zaman sekarang, privasi. Kita jadi mikir, data ibadah kita yang sifatnya personal dan sakral ini disimpan di mana ya? Siapa aja yang bisa lihat? Ini kekhawatiran yang sangat-sangat wajar. Nah, dari semua masalah tadi, hadirlah Amalanku. Aplikasi ini bukan cuma sekedar aplikasi checklist biasa, tapi benar-benar dirancang untuk jadi semacam teman atau pendamping digital dalam perjalanan spiritual kita. Dan tujuan utama dari aplikasi ini bisa dirangkum dalam satu kata yang indah banget, istiqomah. Ya, tujuannya adalah untuk membantu kita semua biar bisa teguh dan konsisten dalam menjalankan amalan-amalan harian, sekecil apapun itu. Jadi, tujuan Amalanku ini benar-benar langsung menjawab masalah yang kita bahas tadi. Bantu kita jadi istiqomah, perkuat iman lewat pengingat, bikin pemantauan progres jadi gampang, dan yang paling penting, bantu kita ngebentuk kebiasaan ibadah yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya Amalanku melakukan semua itu? Oke, mari kita bedah fitur-fitur yang disediakan untuk menjaga konsistensi kita ini. Fitur-fiturnya ini dirancang lengkap banget. Kita bisa pantau sholat, progres tilawah Al-Quran, sampai puasa. Ada juga pengingat yang bisa kita atur sendiri. Dan yang paling seru menurut saya, fitur monitoring buat lihat perkembangan kita dari waktu ke waktu. Coba deh bayangin lihat grafik kayak gini. Waktu kita lihat rentetan istiqomah kita nambah terus dari minggu ke minggu, itu rasanya ada kepuasan tersendiri kan? Visualisasi data kayak gini tuh mengubah sesuatu yang abstrak jadi progres yang nyata dan bisa kita rasakan. Yang pastinya bikin kita makin semangat buat lanjut. Dan ternyata kita nggak sendirian dalam perjalanan ini. Udah ada lebih dari 1.000 pengguna aktif yang merasakan manfaatnya. Ini jadi semacam bukti bahwa banyak orang yang sama-sama berjuang untuk jadi lebih baik setiap harinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin Amalanku ini benar-benar beda dari yang lain. Jawabannya ada di filosofi privasinya yang sangat pro pengguna. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Dengan Amalanku kita nggak perlu daftar sama sekali. Semua data ibadah kita itu disimpannya lokal di ponsel kita sendiri, bukan di server luar. Artinya, sebagian besar fiturnya jalan tanpa internet. Dan yang paling krusial, nggak ada pelacakan pengguna sama sekali. Ibadah kita ya benar-benar urusan pribadi kita. Dan pendekatan ini terbukti disukai banget sama penggunanya. Contohnya testimoni dari Khadijah di Makassar. Dia bilang, karena nggak perlu registrasi, jadi praktis banget. Cukup unduh, buka, dan bisa langsung dipakai. Sesimpel itu. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Jadi gimana sih seharusnya kita memandang peran teknologi dalam kehidupan spiritual kita?
Nah, esensinya ada di sini. Penting banget untuk kita ingat kalau amalanku ini adalah sebuah sarana, sebuah alat. Tujuannya itu bukan buat menggantikan niat dan ketulusan hati kita, tapi justru untuk mendampingi ketulusan itu, biar jadi lebih teratur, konsisten, dan termotivasi. Pada akhirnya, kalau di ponsel kita ada banyak aplikasi buat hiburan dan media sosial, kenapa nggak kita sisihkan sedikit ruang buat sesuatu yang bisa mengingatkan kita pada tujuan hidup yang lebih besar? Pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kita akan memanfaatkan alat sekuat teknologi ini untuk kebaikan dan pertumbuhan diri kita sendiri?